Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas salah satu nasihat sebelum terjadinya penyesalan, yaitu memanfaatkan masa hidup sebelum datangnya kematian. Gunakan waktu hidup sebelum datangnya mati. Dan salah satunya yaitu menjaga amal agar ikut bersama kita di alam kubur. Baik, kita lanjut. Pada subuh hari ini kita akan lihat judul berikutnya, yaitu Ad-Dunya Mazra'atul Akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Jemaah berkah Allah, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, marra biqabrin. Jadi pada suatu hari Rasulullah melintasi satu kuburan. Faqala, lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat, man sahibu hazal qabr, siapa penghuni kubur ini? Siapa penghuni kubur ini? Faqalu, lalu sahabat menjawab, fulan, ini kubur milik fulan ya Rasulullah. Artinya si fulan, seseorang tidak disebutkan namanya. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, raka'atani ahabbu ila hada min baqiyati dunyakum. Ketahuilah, kata Rasulullah, dua rakaat yang dia bisa lakukan di dunia, yaitu maksudnya salat, lebih dia sukai saat ini, lebih dia sukai saat ini dari seluruh kenikmatan yang dia sisakan di dunia ini. Artinya seandainya penghuni kubur ini diberi izin untuk kembali ke dunia, maka dia akan bermohon-mohon untuk bisa melakukan salat 2 rakaat dibandingkan merencanakan hidup dan mengambil
sisa-sisa kemewahan yang belum dia habiskan waktu dia hidup. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Awsat dengan derajat yang sahih. Jemaah, maka Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin dikasih tahu oleh Rasulullah? Banyak orang yang tidak menjadikan kehidupan dunianya sebagai modal untuk kembali ke akhirat. Dia tidak bercocok tanam yang dia tahu bahwa akan dia panen di akhirat. Maka keluarlah satu ungkapan yang masyhur terkenal kita dengar, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang atau tempat bercocok tanam dan dipanen nanti di akhirat. Imam Al-Ghazali menuliskan bab ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Namun para ulama ahlul hadis menyebutkan ini bukan hadis, ini ungkapan. Tidak ditemukan bunyi hadis dengan lafaz yang seperti ini di dalam kutubut tis'ah. Wallahu alam, ini pengakuan para ahlul hadis, tidak ditemukan. Jadi ini, walaupun sering kadang-kadang guru penceramah mengatakan bahawa dengan kalimat ini dunia adalah ladang untuk akhirat, tapi ini ungkapan yang mirip seperti bunyi hadis. Wallahu a'lam. Tapi walaupun begitu, maknanya benar, makna yang dimaksudkan itu benar, bahawa kita ini selayaknya menjadikan dunia ini sebagai ladang kita. Jadi kita hanya dituntut seperti Pak Tani pergi ke sawah, bawa cangkul, bawa bibit, tapi tidak pernah Pak Tani membuat rumah di atas sawahnya sendiri. Dia hanya menunggu hasil panen. Hasil panen itu yang dia jadikan kehidupan. Dia makan, dia beri nafkah untuk keluarganya, sisanya dia bangunkan kesenangan. Baik dia beli motor, dia beli HP, itu semua dari hasil panen. Kenapa orang hari ini mau bekerja? Karena ada harapan untuk mendapatkan hasil. Maka ketika seseorang menghabiskan waktu dan keringatnya di satu tempat, itu bermaksud untuk menunggu kapan kita bisa menikmati. Semua kerja. Pemilik toko, pedagang itu akan menghitung per bulan, per tahun, maka dia akan menyisakan kebahagiaan di ujung bulan itu. Dia akan katakan ke istrinya, alhamdulillah, ini laku lumayan, insyaAllah kita jadi main ke Brastagi contohnya, untuk melihat taik kuda. Contoh, bagi yang belum pernah lihat taik kuda, ingin lihat, tapi kebahagiaan itu dia simpan. Dia simpan kapan? Ketika sudah lelah bekerja. Begitulah ibarat dunia ini. Seharusnya kita tidak berhenti dulu bekerja, karena kita akan memanen hasil yang sebenarnya di akhirat, bukan di dunia. Kalaupun Allah beri kalaupun Allah beri di dunia, itu hanya untuk menyambung kerja kita. Allah beri sehat, itu untuk menyambung kerja kita, bukan untuk menghabiskan di dunia. Kita capek kerja, salat, Allah beri keberkahan hidup, mendapatkan kebahagiaan dengan rumah. Allah Subhanahu wa taala tetap memberi di dunia. Untuk apa? Modal untuk melanjutkan kerja, bukan modal untuk dihabiskan di dunia.
Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kullu nafsin za'iqatul maut wa innama yuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap orang akan mati. Pahalamu itu dikumpulkan Allah, pahala semua yang engkau kerja dikumpulkan Allah, nanti dibongkar di akhirat. Jadi ini kita bagaikan menabung saham, dibongkar di akhirat. Kenapa tidak diberikan semuanya di dunia? Banyak sekali pahala kita, Pak, banyak sekali. Yang pertama, dunia tidak mampu menampung pahala. Dunia tidak mampu menampung. Bayangkan saja pahala-pahala yang menggunung itu bisa kita lakukan dalam sekejap. Mendatangi orang yang sakit, dalam hadis yang sahih, datang 15 menit, setengah jam, cuma bawa roti kosong, bawaannya cuma roti, paling 15 ribu, tambah selir 9 ribu, entah masih 9 ribu sekarang, Allah a'lam. Modal 25 ribu, datang 15-20 menit dari maghrib sampai isya. Berapa pahalanya? Kata Rasulullah, semenjak dia datang itu, malaikat bertasbih, malaikat memohon ampun untuknya 70.000 malaikat memohon ampun, ya, mulai dari maghrib itu sampai besok subuh, tidak berhenti mulut mereka memohon ampun kepada orang yang menziarahi saudaranya yang sakit. Modal 15 menit 25.000, mulut malaikat memohon-mohon tidak berhenti dari maghrib sampai subuh, hatta yusbih, kata Rasulullah. Kalau dijadikan pahala, ini kita cuma kerja sedikit, pahala bergudang-gudang. Yang datang di pagi hari sama, malaikat memohon-mohon kepada Allah mengampuninya dari pagi sampai maghrib. Itu baru datang ke orang sakit. Kalau ada saudara kita yang meninggal, kita punya kesempatan, kita datang lalu salat. Yang salat saja itu dapat pahala sebesar gunung Uhud. Yang salat saja. Tapi usahakan sempat salat, karena ada orang yang merugi, datang duduk-duduk di bawah tenda, bicara bisnis, paling culuk peng lamber, masukkan wang ke dalam beras, jenazah sedang dimandikan, dia tidak mau tunggu untuk disolatkan, dia pulang. Ini tidak dapat pahala ini. Dia pahala yang paling besar itu ketika mensolatkan, baru bermula pahala yang menggunung itu sebesar gunung Uhud, kata Rasulullah. Gunung Uhud itu bukan satu gunung. Bapak yang sudah umrah tahu gunung Uhud itu kan berjejer. Gunung Uhud itu berjejer, area tempat Rasulullah berperang, perang Uhud. Sebesar itu pahala hanya dengan salat jenazah. Lalu ikut mengiringi jenazah ke pekuburannya sampai selesai urusan. Rasulullah mengatakan dapat pahala 2 gunung Uhud. Seandainya ini saja ditumpuk Allah, kita kerja dari subuh sampai subuh, zikir, salat, ya, macam-macam kita lakukan, macam-macam, tidak mampu dunia ini menampung pahala. Kita harus punya garasi, ya, yang satu kampung garasi kita saja, itu pun belum cukup. Yang pihasi man dalam kampung nah yang meninggal dalam tibulan lehera 3 orang. Di mana kita mau taruh 2 gunung dalam kampung? Kenapa Allah tidak berikan di dunia semua yang kita lakukan? Tidak mampu. Dunia ini debu di dalam alam semesta, terlalu kecil, tidak mampu. Itu yang pertama. Kenapa Allah simpan pahala kita ke akhirat? Yang kedua, seandainya Allah ingin balas di dunia dengan balasan seperti surga,
dunia pun tidak mampu menampungnya, karena dunia tidak layak untuk mendapatkan kebahagiaan abadi. Konsep dunia ini memang bukan konsep untuk bersenang-senang. Bukankah Nabi telah mengatakan dalam hadis yang sahih, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Orang kafir saja yang sudah berusaha bersenang-senang sehebat-hebatnya, tetap kesenangannya hanya kecil, paling mabuk-mabuk, lakukan parti ini, parti itu, ya, kemudian malam-malam tertentu, malam Valentine, Halloween, macam-macam, bersenang-senang, berjingkrak-jingkrak. Setelah mabuk, fly, lalu kemudian tercampak-campak sendiri, besok sakit perut, tidak tahu diri, ya. Paling di bibir pantai, telanjang-telanjang. Setelah berzina 5 menit selesai, besok kerja lagi, berzina lagi. Hanya itu mereka dapatkan, lalu selalu dibarengi dengan kematian. Makanya dunia seindah-indahnya itu tidak bisa menjadi tempat yang seindah surga. Rasulullah waktu menggambarkan surga kehilangan kata-kata, sehingga Rasulullah hanya mengatakan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata biasa, juga tidak pernah didengarkan oleh telinga, dan tidak pernah terbayangkan oleh pikiran. Kan luar biasa itu. Rasulullah ingin mengatakan apapun yang engkau lihat di dunia itu tidak sama keindahan surga. Di Qatar, ya, di Qatar atau Dubai, itu ada taman bunga, diatur cukup indah. Masuk ke situ, arenanya bunga luar biasa. Silakan cek di internet. Satu area itu kalau kita bawa ibu-ibu, istri kita harus bawa kursi untuk duduk kita. Kalau dia nggak duduk-duduk nih, suami harus bawa kursi. Luar biasa indah ditata. Tapi keindahan itu masih bisa dilihat oleh mata, dan itu pun harus menanam dulu, harus bekerja, harus membayar gaji orang memelihara. Itu tidak sebanding. Sampai kata Rasulullah, apa yang pernah didengar keindahan ini tidak sebanding dengan surga. Bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran, tidak pernah terlintas. Maksudnya, apapun yang engkau pikirkan keindahan tentang surga tetap salah. Jadi pikiran kita kan terbatas, mampu menjangkau yang indah karena standarnya yang pernah kita lihat. Maka kita cerita indah-indah itu sama orang yang belum pernah lihat. Kita bilang natong ka dengar, natong kangi. Pernah dengar, pernah lihat saya waktu pergi ke Inggris. Di sana ternyata itu batasan standar indah dalam kepalanya. Tapi Rasulullah mengatakan surga itu apapun yang engkau bayangkan selalu salah. Selalu salah. Kenapa? Tidak sampai pada pikiran keindahannya. Tidak sampai pada pikiran keindahannya. Makanya ada hadis-hadis Nabi mencoba menggambarkan surga. Nabi pun menggambarkan hanya yang sampai pikiran. Rumah di surga terbuat dari emas, seluruh batu batanya emas, lapisannya perak, lantainya yakut wal marjan, mutiara dan permata. Luasnya seluas mata memandang. Ada yang mengatakan 40 zirah. Itu rumah-rumah di dalam surga. Di dalamnya ada bidadari, termasuk istri kita kalau masuk surga. Cuma istri keberapa tidak tahu. Kalau empat-empatnya masuk surga, alhamdulillah. Keindahan bidadari Rasulullah hanya bisa menggambarkan seperti yang digambarkan Allah di dalam ayat-ayatnya. Bidadari itu selalu perawan, bidadari itu tidak pernah layu. Bahkan
Ada hadis yang menyebutkan seandainya tembus wanginya bidadari ke dunia, pingsanlah semua laki-laki. Kita pernah pingsan ketika isteri kita pakai minyak wangi, tapi karena terlalu mohon pingsan dah kau. Jadi keindahan ini Bapak Ibu yang Allah muliakan tidak mampu ditampung oleh dunia. Mau dibuat di mana di dunia ini, tidak mampu. Makanya Allah hanya menjadikan dunia sebagai ladang, sebagai sawah kita, tidak dijadikan sebagai tempat untuk melampiaskan ketika panen. Dan alasan kenapa akhirat yang Allah jadikan untuk bersenang-senang, alasan ketiga yang terakhir adalah karena dunia ini tidak diciptakan untuk abadi. Seandainya kesenangan dicipta di dunia semuanya, toh akhirnya kita mati juga. 30 tahun kita tinggal di dalam kebun bunga tadi, mati juga. Orang hari ini merencanakan macam-macam, Pak. Merencanakan masa depan luar biasa. Rumah saja banyak yang merencanakannya yang indah-indah. Dia buat lantai 2, di atas lantai 2 ada kolam renang, kemudian nanti ada balkon tempat dia duduk untuk bersenang-senang, lalu ada ayunan di atas balkon, didorong oleh istrinya, terloncat suaminya, jatuh ke lantai bawah, mati. Sudah capek buat miliaran, mati, nggak bisa kembali. Ini dunia. Oleh karena itu, jangan terlalu habis-habisan untuk bersenang-senang di dunia. Kalau punya uang, perbanyaklah menjadi ladang. Bapak yang pernah kerja di perusahaan besar sampai hari ini sudah pensiun, tetapi di dalam ATM masih berbunyi M, baik dia kebah trik-trik, Ustaz itu untuk anak saya sekolah. Kita dulu enggak disimpan orang tua kita, Pak, tapi bisa kita simpan. Setiap jiwa yang lahir itu telah dijamin rezekinya. Uang kita pun mengalir untuknya sesuai dengan kuota yang dia dapatkan. Kalau Allah tulis untuknya hanya 300 juta, kita simpan 3M, enggak jatuh juga ke dia, enggak jatuh juga. Jadi dia yang bisa dihabiskan hanya 300 juta. Enggak usah terlalu mikir, Pak. Kita dulu anak ramai. Dulu orang dulu kan anak ramai-ramai. Orang dulu tidak ada perasaan takut kalau beranak banyak. Malah yang tersebar, makin banyak anak, makin banyak rezeki. Dan itu benar. Tidak ada suntik polio, tidak ada vaksinasi, apalagi sampai Omikron, COVID-19. Dulu aman semuanya. Orang dulu tawakalnya lebih tinggi, rasa takutnya ke Allah lebih tinggi mungkin, ya. Cuman informasi kadang-kadang yang mereka banyak tidak dapat, tapi banyak yang memahami masalah rasa takut ke Allah itu. Dalam urusan ini semua aman, semua aman. Kita hidup aman. Kita bersaudara dengan 2 mama. Ada yang 15 orang sampai 20 orang, 2 mama. Semua hidup aman. Ada yang jadi ini, jadi itu, semua hidup dengan rezeki. Tapi batasannya yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang punya sesuatu, jadikan dunia ini tempat dia bercocok tanam. Segera sebelum kematian menjemput, segera wakafkan, sedekahkan. Oh, tinggal, itulah yang untuk anak nanti. Jangan berfikir terlalu jauh ke depan, jangan terlalu panjang angan-angan. Sekarang kita bercocok tanam, mungkin besok kita meninggal, di saat itu langsung panen. Kita ini kan panen untuk meninggal, Pak, sebenarnya. Kita kan capek kerja ni. Bapak kan ada kerja subuh ini, tapi demi mendapatkan ampunan malaikat, kasih sayang Allah, bapak dan ibu mau bertahan setengah jam bersama kita duduk saling menggali
ilmu. Ini untuk apa? Ini hasil kerja. Kalau seandainya setelah ini di antara kita ada yang meninggal, maka apa yang kita duduk ini, inilah yang menjadi hasil panen kita. Langsung meninggal panen, meninggal panen. Kita meninggal ini kan istirahat dari semua kerja. Makanya Rasulullah kan mengatakan jenazah itu ada dua, mustarih wa mustarihun minhu. Jenazah itu ada yang istirahat, ada yang diistirahatkan darinya. Yang istirahat adalah, Rasulullah menjelaskannya, innal abdal mu'min, yang istirahat itu hamba yang mukmin, yang sudah capek di dunia dengan imannya, dia percaya sedekahnya dibalas, dia pelihara anak yatim, dia percaya dia akan hidup satu komplek dengan Nabi kalau pelihara anak yatim, dia nafkahkan anak istrinya ikhlas karena Allah, karena dia percaya satu suapan berpahala, dia berbaik-baik dengan tetangga karena dia percaya iman yang terbaik adalah orang yang berbuat baik dengan tetangga. Semua itu kita tahan-tahan dengan berbagai macam problem kita di dunia, Pak. Kapan kita istirahat? Dari solat tahajud, solat berjamaah, duhur panas, subuh dingin, tetap datang, tetap datang. Kapan kita istirahat? Meninggal. Siapa yang istirahat? Abdul mukmin, hanya hamba yang mukmin. Dari apa kata Rasulullah? Hamba yang mukmin yastarih min nasabid dunia, dari menderitanya hidup di dunia, wa azaha, dan kesulitan hidup di dunia. Kita istirahat. Semenjak itu meninggal, tidak ada lagi tahajud, tidak perlu lagi pengajian, tidak perlu datang lagi, salat jamaah tidak perlu lagi. Jadi mana itu semuanya? Jadi pahala yang kita ambil setelah meninggal, disitulah panennya kita. Beruntunglah mereka yang punya usaha di dunia yang kemudian dia panen di akhirat nanti. Itu alam kubur baru panen sedikit. Nanti panen sehebat-hebatnya ketika sudah terbalik dunia, dari alam dunia ke alam barzakh lalu menuju ke akhirat. Disitulah panen sebesar-besarnya. Allah tadi mengatakan bahwa pahalamu dikumpulkan di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar, ketika sudah dapat semua hasil panen itu yang Allah putuskan, Allah vonis, dia dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, lalu dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, dialah pemenangnya. Nah, jadi pemenangnya ketika diputuskan kita bukan penduduk neraka, tapi kita penduduk surga. Itulah kebahagiaan yang paling hebat. Itulah. Kita ni kan Pak, kalau mau berfikir, merenung, duduk sebentar, maka dunia ini terlalu kecil untuk kita. Artinya ada salah satu pelajaran dalam pelajaran masalah tasawuf, akhlak, itu diajarkan zuhud. Zuhud itu meninggalkan kehidupan dunia demi akhirat. Walaupun dia kerja di dunia, tapi hanya kerja sebatas bisa hidup. Hidupnya selain kerja untuk mencari rezeki, selanjutnya dia tanam modal untuk dunia. Makanya coba lihat ulama dulu, orang-orang saleh dulu, untuk apa mereka berjuang tulis kitab, padahal enggak ada itu beasiswa, Pak. Tidak hanya itu, biaya akomodasi, biaya transportasi, sampai dikasih bidik misi, enggak ada. Coba lihat anak-anak hari ini merata merempok bidik misi. Yang tidak miskin pun ambil surat miskin sama kecil. Disuruh foto rumah, difoto kandang bebeknya di belakang supaya dapat bidik misi. Apa yang sudah dikebut? Apa yang sudah jadi? Lihat lulusan-lulusan S1, apa yang sudah jadi? Masa kuliah yang dapat bidik misi, pacaran, handphone di tangan, wait sana, wait sini, di kuliah duduk di kantin yang dia pelajari ilmu-ilmu dunia. Entah apa-apa. Salat duhur datang, salat enggak ada. Yang cewek sudah punya cowok, duduk berdua di taman-taman, merayu-rayu di situ. Yang cowoknya lebih bodoh lagi, uang kuliah dihabiskan untuk traktir cewek. Nanti cewek ni yang kahwin orang lain, kan berat dan bangai. 10 tahun dia traktir bakso, traktir nyo, traktir je, yang kahwin orang lain, kan bangai dan
Ini bukan pengalaman pribadi, Pak. Ini model daging mahasiswa. Biaya, subhanallah. Orang saleh dulu tidak ada biaya. Naik unta, Imam Bukhari naik unta, hampir 1000 guru dia usahakan untuk belajar. Imam Muslim murid Imam Bukhari, Imam Tirmizi di antara yang paling pintar dari murid Imam Bukhari. Diteruskan amal gurunya dengan kuda, dengan unta, berjalan hanya untuk mencari an fulan. Ini hanapeng. Subhanallah. Kenapa mereka begitu kuatnya? Karena mereka yakin ini kami sedang bekerja di ladang kami panennya nanti, dan mereka hari ini telah panen. Setiap hadis yang kita baca tertulis riwayat Bukhari, Muslim. Mereka berjuang untuk menyeleksi hadis, diseleksi. Dulu mungkin orang akan mengatakan hanabuan, sabuh hadis yang wet hanabuan. Masya Allah, di semua kitab tertulis hadis-hadis mereka rawikan untuk menyeleksi jangan sampai ada yang palsu, mana yang dhaif. Perjuangan. Sekarang kita mungkin tidak lagi bisa begitu karena keberkahan dunia sekarang berbeda dengan dulu. Maksiat terlalu banyak di tangan kita, masuk dalam kantong isinya maksiat semua. Kalau kita sudah berada di dunia yang rusak ini sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Allah tetap terima. Maka berjuanglah untuk bercocok tangan di dunia. Di antara hadis-hadis Nabi yang menjanjikan pasti kita ini mendapatkan hasilnya di surga Allah kalau bercocok tanam. Contoh, ini yang sederhana dari Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qala, barang siapa di dunia yang pernah mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih urisat lahu nakhlatun fil jannah. Satu ucapan, satu pohon kurma ditanam di kapling rumahmu di surga. Satu kali ucapkannya subhanallah, ya, kita kan sering kadang-kadang mengulang-ulang subhanallah. Itu juga okey, sama. Tapi di sini subhanallahil azimi wa bihamdi, maksudnya sama, memuji Allah. Sekali ucapan, satu pohon kurma tumbuh di kapling tanahmu di surga. Yang hidup 60 tahun mungkin sudah ribuan jutaan kali terulang-ulang kalimat ini. Terkejut lihat kuntilanak, subhanallah. Yang mentang left leg, tersepak batuk, subhanallah. Lihat isteri pakai bedak putih, bedak rojih yang begitu buka pintu, subhanallah. Itu Masya Allah. Satu kalimat, satu pohon. Apakah besar, berat bagi Allah? Tidak ada beratnya bagi Allah. Makanya nanti kita kalau insya Allah masuk surga, begitu dipetrol di rumah kita, kan kita ini disambut di surga, bukan disuruh cari sendiri. Surah Al-Kahfi ayat yang terakhir kan menyebutkan nuzulah. Nuzulah itu gaya orang Arab ingin menyambut tamu, dipakai oleh Allah supaya orang faham. Di surga itu kita disambut, bukan dibiarkan cari sendiri rumah. Malaikat berkat mengabdi kepada kita, dibawa lalu ditempatkan, ini rumahmu. Disitulah kita terkejut. Yakinlah 1000% kalau kita yang capek beribadah kepada Allah, terucap zikir ini saja, ini baru level-level yang paling amal-amal ringan. Begitu datang ke rumah kita, kita tidak percaya, ternyata mungkin di belakang rumah kita atau di depan rumah kita sudah 1 juta pohon kurma tertanam begitu saja. Tidak perlu ada proses, tidak perlu buat area seperti di Belang Bintang, apa, di mana itu Pak? Belang Bateh. Pokoknya nyangkanya. Masya Allah, tidak perlu usaha apa, hanya zikir saja. Dalam hadis lain, ini hadis tadi riwayat Tirmizi dengan derajat yang sahih dalam Sunan Tirmizi, sahih Sunan Tirmizi. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min zahab. Ketahuilah, kata Rasulullah, pohon
yang kamu tanam dengan zikirmu tadi, ya, ketika tumbuh di surga, itu akarnya, batangnya min zahab, terbuat dari emas. Apa? Han pingsan orang yang begitu datang ke rumahnya, pohon-pohon semua dari emas. Ibu-ibu jangankan lihat pohon dari emas, lihat emas kuningan saja mudah tak ada lupa. Habis gaji suami 2 bulan, hai mana dah. Kata suami itu imitasi, enggak apa-apa walaupun imitasi boleh lah, kok galak tu. Masya Allah, itu pohon rumah dari emas, perak, permata, mutiara yang hari ini mungkin cukup payah kita jangkau. Maka banyak yang belum kahwin gara-gara cukup payah menjangkau itu. Ada yang sudah kahwin, mau kahwin lagi pun cukup payah sekarang. Tapi Masya Allah, satu pohon batangnya dari emas, kata Rasulullah. Ini hadis juga riwayat Tirmizi dalam Sahih Sunan Tirmizi. Kemudian dari Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yaghrisu gharsan. Pada suatu hari ketika ketika Abu Hurairah sedang menanam sedang berladang, ya, dia sedang menanam sesuatu, tidak disebutkan pohon apa di sini, lewat Rasulullah. Faqal, lalu Rasulullah berkata, ya Abu Hurairah, man ladzi taghris? Wahai Abu Hurairah, kamu sedang tanam apa? Kata Rasulullah. Qultu ghirasan li ya Rasulullah, ini ku tanam untuk ku makan ya Rasulullah. Bisa, Allah alam, tidak disebutkan di sini, bisa jadi singkong, bisa jadi apalah, gandum, dia sedang tanam untuk dia makan. Qala, lalu Rasulullah mengatakan, ala adulluka ala ghiras khairul laka min hadha? Wahai Abu Hurairah, mau engkau ku ajarkan, ku tunjukkan ada cocok tanam yang lebih hebat daripada ini, lebih bagus, lebih baik, lebih hebat. Tentu Abu Hurairah menyatakan, qala bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Nah, dalam syarah hadis disebutkan Abu Hurairah berfikir Rasulullah akan mengajarkan pohon selain yang dia tanam ada yang lebih baik lagi. Kan kita kan biasanya begitu, Pak, yang pikiran kita enggak nyangkut ke akhirat, kita selalu nasihat ke orang, nyan ka pula. Kita mengatakan, itu kamu tanam, ya, jangan tanam on sawi. On sawi murah di pasar, kata kita. Tanam yang lebih bermanfaat, tanam anggur, ya. Anggur itu setengah kilo saja itu 20.000. Sekarang kan penjual anggur, Pak, enggak tulis lagi sekilo karena mobil enggak mau berhenti. Tulisnya anggur 20.000. Kita pikir sekilo, waktu kita dekat setengah kilo rupanya. Maka banyak mobil kemudian digas kembali gara-gara pala. Ya. Kita begitu gaya hidup kita di dunia. Kita kasih ide untuk lebih baik, tapi tetap dunia urusannya. Rasulullah ingin mengajarkan yang lebih baik. Abu Hurairah pikir ni pohon apa lain yang lebih baik. Ternyata jawaban Rasulullah, qul, Abu Hurairah, ada cara tanam yang lebih mudah, lebih hebat. Apa dia? Ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yughrasu laka bikulli wahidatin syajaratun fil jannah. Setiap kali engkau ucapkan itu sekali, Mak, kita kan sering subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sekali, kata Rasulullah, bikulli wahidatin, bukan 33 kali baru muncul balasannya, sekali. Apa yang terjadi kalau engkau mengucapkan itu walaupun sekali? Ditumbuhkan Allah satu pohon di surga untukmu. Maka yang hari ini terucap habis salat 33 kali, itu kan digabung sama maksudnya. Berarti kita terucap seluruh kalimat itu 33. Satu kali salat 33 pohon. Salat duhur 33 pohon. 33 kali 5 pada 4. Tertuh. Karena tertuh 70, karena tertuh 50 lebih. 165. 165 pohon, Pak, satu hari kalau berzikir dengan cara itu. Nanti zikir lain ada fadilahnya lain. Masya Allah.
Itu satu hari, setiap kali kita lakukan 365 hari kali saja. Berapa tahun kita hidup? 50 tahun. Penuh orang hari ini, Pak. Mau beli kebun sawit saja ditipu-tipu sana, ditipu sini. Ini orang yang bercocok tanam di dunia. Dan hadis yang terakhir, ini dah terakhir, Pak. Terakhir. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, laqitu Ibrahim lailata asra bi. Aku bertemu dengan Nabiullah Ibrahim ketika aku Isra Mi'raj. Faqal, lalu Nabi Ibrahim berkata kepada aku, kata Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, aqirri ummataka minni assalam, sampaikan salamku kepada umatmu. Jadi ini salamnya Ibrahim Nabi Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbirhum, kasih tahu mereka, annal jannah, sesungguhnya surga itu thayyibatut turbah, debunya saja, debu yang terbang di surga itu thayyibah, debunya baik, debunya suci dan baik. Itu debunya, yang nempel-nempel di dinding, itu baik. Di surga itu debunya saja baik. Wa uzbatul ma', airnya sangat segar, airnya segar sekali, kata Nabi Allah Ibrahim. Wa annahu maqi'an, dan surga itu Allah siapkan lapang, tanahnya lapang, lapang, luas lapang. Wa anna ghirasaha, dan sengaja Allah ciptakan surga dengan bentuk yang lapang, datar, lapang begitu. Untuk apa? Itu disiapkan bagi mereka yang bercocok tanam di dunia. Jadi ada orang yang berkebun di dunia, hasilnya di akhirat. Apa barangnya yang membuat Allah tanam di tanah lapang itu kepada pemiliknya nanti waktu mau kita pulang nanti ke surga? Yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang hasan. Cuma maka Allah lihat janji-janji Nabi. Janji Nabi adalah janji Allah. Ini sengaja ditulis dalam kitab ini, amal-amal sederhana, apalagi amal-amal besar. Ada 25 hadis yang menyebutkan dibangunkan rumah di surga. Dibangunkan rumah di surga. Contohnya yang memberikan wakaf ke masjid walaupun hanya sebesar sangkar burung, hanya sebesar sangkar burung, ada wakaf kita di masjid ini, dibangunkan rumah di surga. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, banallahu lahu baitan fil jannah. Itu contoh barang, banyak sekali, Pak. Kalimat-kalimat, amalan-amalan yang menjaga salat sunnah qabliyah dan ba'diyah sejumlah 12 rakaat setiap hari, maka Allah bangunkan rumah di surga untuknya. Yang masuk pasar baca doa, dibangunkan rumah di surga untuknya. Banyak sekali. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, mari berjuang, jangan putus semangat walaupun syaitan mengiringi kita. Tetaplah bersama Allah, karena kematian kita barulah kita panen di sana nantinya, insya-Allah. Kita cukupkan karena waktu kita terbatas dan belum boleh salat. 15 menit lagi baru boleh salat, Pak. Jam 7 baru boleh salat. Ini masa naiknya matahari. Baik, demikian, semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.